Sesampainya di parkiran, aku coba hubungi Arjuna dan katanya dia sudah menunggu di dalam, di ruangan khusus. Dia kasih tahu posisinya. Yuk Lan, ajakku pada Irlan. Silahkan Bu, jawabnya dengan santun sambil mempersilahkan. Nanti kamu yang respon ya. Kamu juga kritik kalau ada yang gak kamu suka. Aku ngobrol sambil jalan dengan Irlan. Ya, kalau memang sudah keinginan ibu, saya tak bisa kritik lah Bu. Dan saya juga tahu selera ibu kayak gimana. Dia menjawab, iya, maksudnya nanti aku gak bakalan banyak bicara. Entah kenapa belum ada mood baik untuk bicara sama Arjuna. Kalau berhadapan langsung, bawaannya tuh sebel. Entah kenapa. Irlan mendengarkan curhatanku. Tadi ibu bicara sama Pak Ferry. Dia akan kesini juga. Irlan mengganti tema menjadi Ferry. Dan aku baru nyu. Adik kakak itu memang sedikit agak menyebalkan. Iya, katanya dia mau kasihkan akta cerai saya sama Mas Andri. Aku sengaja sih ajak dia ke sini. Kebetulan dia juga katanya deket dari sini. Oh iya Bu, hanya itu tanggapan Irlan. Beberapa puluh langkah berjalan, aku sudah melihat Arjuna yang duduk santai sambil menyeruput minuman. Ia juga terlihat sedang membaca sesuatu. Itu tuh orangnya, ucapku saat melihat Arjuna yang sudah duduk menyamping. Arjuna, sapaku setelah mendekat ke tempat di mana ia duduk. Rel, silakan duduk. Pak Arjuna. Irlan juga menyapa. Pak Irlan, silakan duduk. Mereka bersalaman, sedangkan aku langsung duduk saja. Mbak. Arjuna melambaikan tangannya memanggil pelayan resto. Pelayan wanita itu pun menghampiri. Silahkan pesan makanan sama minuman dulu. Arjuna menawari kami. Lan, kamu mau apa? Tanyaku pada Irlan. Apa saja Bu? Dia tak meminta apapun. Sejak awal kami kalau makan bersama, Irlan pasti bilang, terserah. Terserah kamu aja Jun. Aku gak alergi makanan kok, ujarku mengulum senyum. Oh oke. Dia pun kembali memberitahu pelayan itu untuk memesan makanan dan minuman seperti yang dirinya pesan. Jadi mana desain terbarunya? Tanyaku segera, supaya tidak lama dan tidak berbasa-basi. Ini, maaf orangnya gak bisa datang. Tadi dia alami kecelakaan sedikit, tapi masih harus dirawat. Jadi gue bawa aja. Lagi, dia bicara loh gue. Ah sudahlah, semaunya. Kulihat desain baru yang diperlihatkan oleh Arjuna di layar laptop miliknya. Dia juga memberikan desain hard copy-nya. Gimana Lan? Tanyaku pada Irlan. Pria di sampingku itu pun langsung menyelidik desain terbaru yang ditawarkan oleh pihak Arjuna. Pandangannya fokus. Ya, bagus Bu. Menurut saya ini lebih menarik. Gak terlalu ramai tapi modern dan simple. Customer zaman sekarang memang lebih suka desain seperti ini. Irlan mengkaji dengan baik. Pun aku berpikiran hal yang sama. Kalau ada perubahan aku tunggu sampai besok sore, karena waktunya mepet. Jadi setelah besok sore semuanya fix, gak ada lagi perubahan. Arjuna menegaskan. Aku pun masih menatap layar dan mengkaji. Oke, aku setuju. Dan kayaknya ini sudah fix. Yang lainnya? Tanya Arjuna lagi. Yang lainnya udah, aku suka. Hanya ini kan untuk ruangan khusus saja. Aku inginkan yang lebih menarik. Memang yang lain gak menarik? Arjuna ketus. Bukan. Hanya satu ini pengen beda aja. Jawabku sambil menyimpan tas yang masih terselendang. Oke, jadi ini sudah fix. Arjuna menandai proyeknya sudah fix dan tak akan ada lagi perubahan. Beberapa menit kemudian, ponselku berbunyi. Sebuah pesan masuk dari aplikasi hijau muda yang memunculkan paras wajah sok cool Ferry. Cek posisi, aku udah di depan. Itulah pesan darinya, singkat dan kekinian. Cek posisi, dasar. Masuk saja, lurus, jangan belok. Aku udah di dalam. Sen, oke, begitu saja balasannya. Silahkan, Mas, Mbak, tawar pelayan yang membawakan hidangan untuk kami bertiga.
karena Arjuna pun baru pesan minuman saja tadi. Kurang dari 1 menit, Ferry menghampiri kami. Rel, iya kaget. Di sini sudah ada aku dan Arjuna. Irlan pula. Arjuna juga kaget. Irlan pun ikut-ikutan kaget. Arjuna. Ferry menyapa Arjuna. Lalu ia duduk. Fer, jawab Arjuna mengimingi dehamnya sambil membenarkan posisi duduk yang sudah rapi. Alisku meninggi melihat mereka berdua kini duduk dalam posisi meja yang sama. Ferry dengan setelan kemeja putih, jas hitam, tanpa dasi itu pun seperti canggung tapi santai. Pun dengan Arjuna. Oke, mending kita makan dulu. Ini udah jam makan siang. Mbak, satu lagi yang sama. Aku meminta pelayan tadi membawakan makanan yang sama. Aku tahu, Ferry juga suka makanan yang sudah terhidang ini. Kalian lagi meeting? Tanya Ferry kaget. Pasti dia tak kepikiran kalau adik seayahnya akan ada di sini juga. Iya, tapi udah selesai. Kayaknya ku potong kalimat Arjuna. Jangan balik dulu. Ini siapa yang bayar? Kamu kan? Sengaja ku buat Arjuna diam. Oke, gue bayar. Tapi gak usah tapi-tapian. Duduk sebentar kenapa sih? Kita makan siang bareng. Menahan perut keroncongan itu gak baik. Sengaja aku menahan Arjuna supaya bisa lebih dekat dengan abangnya. Irlan hanya diam melihat tingkahku, seperti tanda tanya. Silahkan, makanan untuk Ferry pun tiba. Makasih, Mbak. Kini aku mulai memasang wajah manis untuk mendekatkan mereka. Ayo dimakan. Aku persilahkan mereka bertiga makan, terutama 2 adik kakak itu. Jangan pada diem, gak baik. Kumpul gini bagus buat silaturahmi. Jangan dari mulutku muncul. Alis mereka meninggi tanda ya. Lo ngapain di sini, Fer? Ada urusan sama Aurel? Arjuna bertanya. Ya, tadi gue mau ke kantor Aurel, tapi dia suruh gue ke sini. Kebetulan gue lagi jalan ke arah sini. Ferry menjawab santai. Sepertinya Ferry gak ada masalah. Tapi Arjuna, ia seperti masih canggung dengan kakaknya itu. Memang tuh anak masih egois. Bu, apa saya pergi saja? Meetingnya sudah selesai. Pinta Irlan dengan nada bisik-bisik di saat mereka bicara. Jangan, kamu tunggu saya. Jangan kemana-mana. Kita kan lagi makan. Ku jawab pula dengan bisik-bisik. Aku mulai menyedot minuman. Ferry dan Arjuna masih mematung. Tapi Bu, saya gak enak sama pacar ibu. Dak. Mendengar ucapan Irlan, entah mengapa aku kaget, sehingga minuman yang sudah masuk ke mulut membuat kerongkongan ini tersedak. Aku tercekak mendengar kalimat Irlan barusan. Sesak, hanya mampu batuk-batuk. Gatal sekali tenggorokan ini. Bu Aurel, Rel, lo kenapa? Tenggorokanku tersedak dan masih terus batuk-batuk. Jemari pun hanya mampu menapak di leher sembari menahan sakit. Mereka bertiga menyodorkanku minuman berbarengan. Ini, ucap ketiganya panik. Aduh, mana bisa aku minum dalam keadaan tersedak. Hidungku juga agak pedih. Lagi pula apa maksud Irlan? Pacar siapa? Sontak ketiganya saling memandang dan menarik ulur tawaran mereka. Aku terus mengatur nafas. Lengan Irlan menepuk-nepuk punggungku pelan, tapi langsung ia lepaskan saat menoleh Ferry. Sepertinya Irlan tidak enak pada Ferry atas gerak refleksnya. Ini tisu. Lagi, mereka bertiga kompak menyodorkan sehelai tisu untukku. Ah, aneh. Udah, aku gak apa-apa kok. Udah baikan. Mereka bertiga mengembuskan nafas lega. Berada di antara mereka dan melihat respon mereka tadi, entah mengapa aku jadi canggung. Tadi yang niatnya ingin mendekatkan Ferry dengan Arjuna, aku yang beri jalan. Sekarang seakan aku yang tak percaya diri. Jantung ini pun malah berdegup kencang. Apa karena aku dikelilingi 3 pria aneh ini? Ah, tidak. Apaan ini? Keringat dinginku meluncur layaknya Irlan tadi di mobil. Makanya, kalau sebelum apa-apa itu bismillah dulu, saran Ferry. Aku hanya diam meneguk liur beberapa kali. Ah, kenapa seperti muncul debaran aneh di bagian hati ini?
Pasti ini gara-gara tersedak tadi. Ya, aku masih shock. Iya, minum itu pelan-pelan. Ayo diminum lagi. Giliran Arjuna yang memberi wejangan. Aku mengulum senyum. Sedangkan Irlan diam saja terkalahkan oleh mereka. Tapi tadi perhatiannya sama. Ya ampun, pikiran apa ini? Aku mau pulang duluan. Entah mengapa tingkahku aneh menghadapi mereka bertiga. Loh, tadi ajak kita makan kekeh. Kok kamu yang mau pergi? Arjuna angkat bicara. Kita belum selesai, Rel. Apa nanti aku ke rumah kamu? Ferry pun bicara. Lan, kamu gak apa-apa kan balik ke kantor sendiri? Aku lupa, ada janji sama temen siang ini. Maaf Irlan, aku tinggalin kamu. Tapi aku benar-benar aneh. Oh iya. Irlan mengangguk. Aku pun jalan lebih dulu meninggalkan mereka. Loh, Ferry amat heran pastinya. Aneh, cetus Arjuna. Ya ampun, pasti mereka tanda tanya sekali dengan tingkah anehku. Lagi pula kenapa tadi mereka kompak kayak gitu? Sekretaris kamu, aku tahan dulu. Kita mau makan, teriak Ferry. Ah, terserahlah, aku tak menggubrisnya. Bersambung.